Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam acara Minggu Sembayang yang ketiga pada malam ini. Pada malam ini, saudara dan saudari, saya membawa kita bersama-sama dalam satu penekanan, yaitu gaya hidup Kristen dan buah roh. Sekiranya kita mendengar ada perkataan kelompok perompak Bank Adventist. Mungkin ini satu perkataan yang tidak masuk akal di antara kita semua. Ada yang dikatakan Adventist jahat dan ada yang mungkin Adventist yang biasa, normal dan baik. Tapi pada malam ini kita lihat bahwa dalam kehidupan kita perlu mengetahui ada dua kesalahan besar yang perlu kita ketahui. Pertama, ada orang mengatakan gaya hidup Kristen yang berbeda tidak begitu penting. Karena mereka enggan melihat hubungan di antara kepercayaan dan gaya hidup, doktrin dan tingkah laku. Dan yang kedua, hanya memusatkan perhatian pada peraturan dan undang-undang. Pendek kata, ikut peraturan saja ataupun ikut hukum. Dan mereka memindahkan Kristus dari pusat pengalaman agama mereka. Nah, ini dua perkara ini kita perhatikan dalam Alkitab. Ia disebut sebagai pertama, percaya bahwa kebebasan dalam Kristus mengabaikan hidup beretika. Galatia 5, 13 dan 6. Yang kedua, percaya bahwa mereka dapat memperoleh pertolongan Tuhan dengan mengikuti peraturan perjanjian lama yang sudah lapuk termasuk sunat. Nah, Paulus mencabar kita pada malam ini. Saudara dan saudari, bahagian pertama, bagi mereka yang menganggap bahwa pekerjaan itu tidak penting, Paulus menekankan bahwa umat Tuhan akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Kita lihat ayat Alkitab. Paulus katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituanya. Galatia 6 ayat 7. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara dan saudari, inilah cabaran yang dikemukakan oleh Paulus. Dan yang kedua pula, bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan memperoleh pahala ilahi melalui pekerjaan mereka, Paulus menekankan bahwa seseorang itu dibenarkan bukanlah karena mengerjakan hukum Taurat, tetapi karena beriman akan Kristus Yesus. Jadi dua yang bertentangan ini harus kita pahami. Ada orang yang pendek kata, ada orang mengatakan, ikut hukum, mesti ikut hukum, baru kita selamat. Yang satu pula, tidak perlu itu hukum, kita hanya percaya pada Yesus. Jadi bila kita sudah percaya pada Yesus, kita bebas melakukan apa saja. Nah, dua perkara ini harus kita pahami, saudara dan saudari. Ini adalah konsep pembenaran oleh iman. Nah, di dalam kehidupan kita, malam ini saudara dan saudari, kita ada kunci hidup sebagai seorang Kristen. Komitmen radikal terhadap Kristus melalui kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itulah kunci yang harus kita pahami sebagai kehidupan yang radikal. Galatia 5 ayat 22 dan 23 juga mengatakan bahwa
adanya buah-buah roh sebagai satu buah kita ataupun hasil dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selalu kita nyanyikan itu, kan? Nah, daripada ayat itu kita dapat satu kunci kehidupan, kunci kebenaran, dan kita dapat itu dibagi kepada 3 kebenaran besar. Pertanyaan di sini adalah bagaimana buah roh dapat berakar di hati kita dan dapat dinyatakan dalam kehidupan seharian kita. Jawabannya ada 3 cara. Mari kita masuk dalam Galatia 24 dan 25. Pertama, Galatia 5 ayat 24. Ada perkataan di sana, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kunci yang pertama di sini yang kita tahu ialah apabila kita menjadi milik Kristus, yaitu transformasi hati yang radikal yang membawa kepada ketaatan kepada Tuhan melalui iman. Dalam Galatia 5 ayat 13 juga mengatakan, tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Saudara dan saudari, Ellen G. White dalam tulisan Roh Nubuat The Ministry of Healing, muka surat 469 dan 470, mengatakan terdapat kepetahan yang jauh lebih berkuasa berbanding kepetahan berkata-kata di dalam kehidupan seorang Kristen yang tenang dan konsisten, yang tulen dan sejati. Pribadi seseorang itu mempunyai pengaruh lebih besar berbanding apa yang dia katakan. Hujah yang paling kuat yang memihak kepada Injil adalah seorang Kristen yang penyayang dan dikasihi. Saudara dan saudari, sangat penting bagi kita menyimpan ataupun mengaplikasikan kasih Kristus itu bila kita menjadi milik Dia. Nah, yang kedua, ayat 24 dalam pasal yang sama. Ada perkataan menyalibkan daging di situ. Jadi kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh menikmati pekerjaan daging dan mengakui bahwa kita hendak ke surga. Secara praktikalnya, ini bermaksud bahwa setiap kebiasaan, amalan atau maksiat yang membekalkan makanan kepada kehidupan kita yang lama, yang mencari dan memanjakan diri kepada hal-hal yang seperti itu perlu dibunuh. Jadi gaya hidup Kristen yang sejati adalah menyangkal diri. Yang ketiga, saudara dan saudari, mari kita lihat ayat yang ke-25 dalam Galatia. Dikatakan di sana ada hidup dalam roh. Nah, hidup dalam roh bermaksud dikawal oleh Roh Kudus di setiap bidang kehidupan kita, dari pemikiran dan emosi terdapat kita sehinggalah hubungan dan interaksi harian kita. Ini melibatkan membentukkan dan pemberian tenaga oleh firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Nah, saudara dan saudari, sebagai prinsip dari semua yang kita pelajari tadi, kita mendapati satu prinsip, yaitu buah roh yang dipraktikkan setiap hari memuliakan Kristus dalam pemikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Hanya hubungan yang hidup dengan Kristus yang dapat menghasilkan cara baru untuk kehidupan dan hidup yang memuliakan Tuhan dan menarik orang lain kepadanya.
kita bergantung kepada Yesus, saudara dan saudari, kita akan dapat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulan dari semua apa yang kita pelajari pada malam ini, kita pelajari kehidupan yang kudus. Gaya hidup orang Kristen yang sejati ialah menjadi murid yang berbuah, yang menggambarkan rupa Kristus dalam watak dan tingkah laku hidup kita. Kalau Anda bersetuju dengan saya pada malam ini, biarlah kita jawab tekad kita sendiri bahwa kita mau hidup lebih kudus lagi. Selamat bersama-sama dengan Yesus pada malam ini. Tuhan memberkati semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu sekali lagi. Sebab Engkau Maha Kuasa, sumber segala kekuasaan, dapat mengubah hidup kami sebagai seorang yang kudus. Kiranya kuasa Roh Kudus itu memenuhi jiwa kami, sehingga kami dapat berbuah seperti mana yang terdapat di dalam Galatia 22:3, di mana kami membuahkan buah-buah roh itu. Ya Tuhan, kiranya hidup kami dilihat dan juga namamu termulia, sebab Engkaulah yang patut disembah. Dan kami harus merefleksikan kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan yang suci itu, sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengerti dan mengetahui keperluan kami. Kiranya Tuhan mengatur segala hidup kami. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.